Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Amrozi, Koordinator Akademi Pemilu dan Demokrasi Indonesia. Untuk saat ini kita udah kedatangan tamu. Alhamdulillah, beliau adalah Insinyur Muharamin. Selamat malam Pak. Malam Pak Muharamin ya, sehat ya. Jadi beliau ini merupakan anggota Dewan Provinsi Bengkulu. Nanti kita akan ngotas singkat dengan beliau. Salah satu tema kita strategi beliau selama mungkin udah 20 tahun ya Pak Muharamin ya. 20 tahun dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat provinsi menjadi anggota dewan. Mungkin bisa Muharamin menceritakan bagaimana strategi-strategi sehingga bisa menjadi anggota dewan ini. Bagaimana Pak? Iya, sebenarnya untuk menjadi anggota DPR itu tidak ada strategi sebenarnya. Yang penting kebiasaan kita sehari-hari tetap kita terapkan pada saat kita menjadi anggota DPR. Jadi anggota DPR itu masa kerjanya itu 5 tahun. Jadi kalau kita selama 5 tahun itu bekerja sesuai dengan amanah rakyat, seperti contoh pada saat kita mencalonkan diri sebagai kandidat, kita berkunjung, kita minta simpatisan, kita nuwun sewu, atau kita berkomunikasi dengan baik sehingga simpati dari masyarakat muncul. Dan itu suatu bentuk kepercayaan. Begitu kita dilantik selama 5 tahun, kebiasaan itu tidak bisa kita tinggalkan. Harus kita laksanakan seperti biasa pada saat kita mencalonkan diri. Anggota DPR itu adalah wakil rakyat. Dia mengemban amanah rakyat. Itu selama 5 tahun. Artinya, mereka bekerja itu untuk rakyat. Makanya DPR itu diberi jatah yang namanya pokir, kemudian reses, semuanya kita berikan kepada rakyat, dalam arti kepada konstituen kita. Yang jadi persoalan selama ini kan ada teman atau anggota dewan yang sudah jadi, mereka merubah pola kehidupan. Jadi kebiasaan dia berubah. Nah, itu yang membuat mereka untuk mencalon yang kedua kali itu sulit untuk dipilih kembali oleh masyarakat. Karena kan masyarakat menilai berarti DPR yang terpilih tersebut selama 5 tahun artinya dia tidak melaksanakan amanah rakyat, ya kan? Kadang-kadang kita bisa lihat mereka yang dulu di DPR itu mereka bekerja itu 6 bulan sebelum pemilu dengan cara kembali ke dasar mereka pada saat dia mencalon kemarin gitu. Dia mulai berkunjung ke tempat mereka, misalnya ada tempat orang hajatan, ada orang kemalangan, ada musibah. Artinya mereka mengembalikan diri pada saat mereka mencalonkan awalnya. Nah, oleh sebab itu masyarakat sekarang kan sudah pintar. Artinya, wah ini berarti selama 5 tahun, 4 tahun setengah boleh dikatakan tidak melaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat, tetapi muncul 6 bulan menjelang pemilu atau pileg berikutnya, mereka muncul. Kemudian merubah kebiasaan kembali seperti awal pada saat mereka kepingin mencalon kembali. Oleh sebab itu jarang memang saya melihat seorang anggota DPR itu berulang-ulang. Hanya satu periode kemudian tidak terpilih, ya kan, muncul figur-figur baru. Ini kan saya melihat itu salah satu kurang amanahnya anggota DPR yang diberikan amanah oleh masyarakat, terutama konstituen yang ada di tempat pemilihannya. Nah, oleh sebab itu saya berharap juga kan kandidat DPR itu tidak bolehlah katakan disarankan untuk tidak merubah pola kehidupan mereka.
Kalau mereka kepingin sukses, dalam arti kepingin dipilih kembali, ya dia seperti habituality, artinya dia melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti kunjungan, seperti silaturahmi, itu tidak ada beban, itu seolah itu itu lumrah gitu. Dan itu memang dihayati gitu. Tapi kalau itu merasa itu jadi beban, oleh sebab itu kadang-kadang mereka itu sulit untuk terpilih kembali. Itulah masalah itu. Pengalaman dan strategi lah, saya mengatakan strategi lah Pak Mu ya. Kemudian Pak Mu mengatakan tadi ada pokir di sini kan, pokir. Jadi selama mungkin di Mukomuko, untuk utusan Mukomuko DPRD kabupaten kemudian tingkat provinsi itu program-program apa yang dibawa untuk kabupatennya? Saya selama lebih kurang 20 tahun, nanti 5 tahun di kabupaten, kemudian 15 tahun di provinsi. Saya pikir kalau saya jelaskan satu persatu mungkin panjang waktu. Tapi secara global saya katakan bahwa pokir saya itu langsung menyentuh kepada masyarakat. Sebagai contoh, kita tahu masyarakat Mukomuko adalah petani dan nelayan. Itu titik fokus pertama. Jadi kita beri bantuan mereka alat tangkap seperti jaring, kemudian mesin tempel, dan lain-lain. Kemudian kalau di pertaniannya kita bantu masyarakat Kabupaten Mukomuko dalam bentuk hand traktor, kemudian kultivator, sehingga mereka betul-betul terasa itu manfaatnya. Karena mereka kalau beli dengan harga yang cukup mahal, artinya dengan bantuan tersebut mereka bisa meningkatkan produksinya, mengurangi biaya operasionalnya. Jadi itu satu. Kemudian juga bantuan-bantuan masjid saya pikir hampir miliaran, mencapai mungkin 5 miliar lebih. Saya hitung itu untuk bantuan masjid yang rutin setiap tahun saya bagi kepada masjid-masjid, musola-musola yang betul-betul membutuhkan. Nah itu, jadi mereka mengajukan proposal, kemudian kita agendakan, kita masukkan di NPHD untuk hibah bantuan, kemudian kita bagikan langsung ke rekening bendahara masjid. Dan ini kemudian juga dalam bentuk bantuan pemuda dan olahraga, saya bantu pembangunan lapangan futsal, kemudian pembangunan lapangan voli, kemudian bantuan bola voli, bola kaki, dan alat-alat olahraga untuk masyarakat. Dan ini saya rutin saya bantu kepada masyarakat. Kemudian juga dalam bentuk bantuan secara tidak langsung, artinya secara tiba-tiba, misalnya kan untuk Mukomuko ke Bengkulu dengan tertempuh jauh, kadang-kadang rujukan juga jauh. Banyak masyarakat Mukomuko itu terlantar di rumah sakit M. Yunus. Mereka menghubungi kita dan kita wajib untuk memfasilitasi mereka, termasuk untuk rujukan segala macam kesulitan dalam hal untuk nginap, untuk dirawat di rumah sakit. Kalau kita yang turun DPR, insya Allah dipermudah. Dan juga ada juga beberapa pasien yang kita nilai dan kita lihat memang sulit secara ekonomi untuk mengantarkan mayat dari Bengkulu aja. Kadang-kadang kita harus bantu gitu, walaupun kita harus mencari bantuan kemana-mana, kadang-kadang pakai uang pribadi kita. Ini satu bentuk kepedulian kita. Jadi karena menjadi anggota DPR itu sebenarnya beban moral kalau menjadi beban pikiran, tapi kalau kita menghayati, kita anggap itu amal kita. Ya, jadi agak menyelitik ini Pak Muharamin, dari 20 tahun ya, dari kabupaten kemudian sampai ke provinsi, kenapa tidak mencalon lagi Pak Muharamin? Ya, inilah jadi sebuah problem, saya katakan tadi. Jadi anggota DPR itu tidak gampang. Artinya kalau orang menjadi anggota DPR, orientasinya untuk mencari pekerjaan atau untuk menambah income, itu cukup satu periode. Tapi kalau kita hayati tanggung jawab sebagai anggota DPR itu sangat berat, ya kan? Kadang-kadang kita tidur 24 jam, HP harus berdering, nggak diangkat, kita salah. Tetap kita angkat. Berarti ada masyarakat kita yang membutuhkan kita. Oleh sebab itu, kalau kita pikir ya dan kita laksanakan secara murni, fungsi kita sebagai rakyat memang berat. Jadi saya pikir karena pada saatnya juga 20 tahun itu bukan waktu yang singkat, kemudian usia juga mungkin dasarnya kita
untuk introspeksi diri kembali, merenungkan diri kembali dalam beberapa waktu ke depan. Ya, kita melihat perkembangan seperti apa. Bahkan saya nggak mencalonkan diri ke DPR provinsi ini bukan tidak ada tantangan gitu. Tantangannya pertama, saya sempat didemo oleh masyarakat. Wah, yang kedua, saya mendapat tekanan dari partai politik, dari partai saya sendiri, wajib mencalon. Nah, itu. Jadi saya harus bisa memberikan penjelasan kepada partai politik kita bahwa alasan saya tidak mencalon ini, dan saya insya Allah akan mempunyai tanggung jawab yang besar ke depan untuk Kabupaten Moko. Kemudian masyarakat yang demo ke rumah beberapa tokoh, kenapa nggak nyalon, saya jelaskan juga. Insya Allah ke depan saya akan mencoba untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar demi perkembangan Kabupaten Moko ke depan yang lebih baik. Gitu. Kalau untuk harapan Pak Muharrami sendiri dengan melihat yang rombongan yang sedang untuk persiapan ke 14 Februari ini, itu harapannya bagaimana? Ya, karena masyarakat, ya pertama yang kita harapkan masyarakat itu semakin dewasa, semakin cerdas. Kemudian memang kalau kita berpikir kemajuan demokrasi itu diawali dengan masyarakat. Kalau masyarakat pada saat pemilu legislatif ini berpikir dengan cerdas, dengan akal sehat, artinya mereka memilih dengan dasar rekam jejak kandidat tersebut, kemudian kemampuan SDM, kemudian juga motivasinya. Insya Allah ke depannya kita punya wakil-wakil yang qualified, betul-betul wakil-wakil yang bisa mengemban amanah rakyat. Nah, ini yang kita harus pikirkan. Kalau masyarakat kita sampai hari ini masih berpikir saya dapat apa dari kandidat, saya jamin. Jadi bergulirnya waktu, berputarnya anggota DPR dari tahun ke tahun, dari fase ke fase, itu pasti tidak berubah. Itu untuk Moko-Moko, bahkan untuk secara nasional. Nah, jadi kita sekarang berpikir itu harus cerdas dalam arti berpikir yang lebih normatif. Artinya bukan dalam arti karena kita memilih karena materi, kemudian kita memilih karena perintah seseorang. Boleh kita karena ikatan emosional, tapi mungkin persentasenya mungkin seharusnya lebih besar kepada kita menimbangkan faktor SDM-nya. Ya, itu sahabat APD, kita ngotak singkat dengan Insinyur Muharrami, anggota Dewan Provinsi. Itu sudah dijelaskan secara strategi dan harapannya ke depan untuk sahabat APD semua, sehingga apa yang disampaikan beliau tadi. Terima kasih Pak Muharrami ya. Oke. Ngotak singkat kita, jadi bisa bermanfaat untuk sahabat APD. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam APD. Salam APD.